Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, rekan-rekan, dan teman-teman semuanya yang saya hormati, serta pimpinan dan para staf Lapas kelas 2A Yogyakarta yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, segar bugar. Dan ini sungguh kesempatan hari ini, mohon maaf beberapa waktu tidak sempat membuat tayangan ya, baru kali ini bisa kita lanjutkan lagi. Dan mudah-mudahan kajian singkat ini sedikit untuk bisa kita menambah jalinan silaturahmi kita. Di saat sementara saya dan rekan-rekan Ustadz belum memungkinkan ya, untuk bisa datang kembali tatap muka bersama dengan bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya. Dan yang jelas yang pasti mudah-mudahan kita semuanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari ada satu sifat yang bisa jadi mungkin sering kita lakukan tetapi tidak kita sadari, yaitu apa? Mengeluh. Bahasa Jawanya apa? Dersulo. Ada nggak di antara kita ini yang sejak lahir sampai hari ini belum pernah mengeluh? Ada nggak? Hampir mungkin tidak pernah ada. Di antara kita bisa jadi ada orang yang sering mengeluh. Selalu mengeluh. Makan kebanyakan mengeluh. Lapar tidak ada makanan mengeluh. Bangun tidur mengeluh, mau tidur mengeluh, gitu. Hanya waktu tidur saja barangkali yang tidak mengeluh karena ya gimana mau mengeluh tidur gitu ya. Oke, ada orang yang bisa jadi yang dalam sehari-hari selalu mengeluh kurang ini, kurang itu. Kalau panas mengeluh, hujan terus mengeluh. Banyak temannya mengeluh, sendirian terus mengeluh, ya ini. Tapi ada juga bisa jadi ada yang orang jarang mengeluh. Ya, sekali-sekali mengeluh. Dan ada nggak mungkin yang tidak pernah mengeluh sama sekali? Ya, mungkin tidak ada. Nah, oke, baik Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya, ternyata Al-Qur'an itu sudah menunjukkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Ya. Ini Allah ternyata sudah memberikan ayat pada kita semuanya bahwa setiap manusia itu diciptakan pertama halunga, keluh kesah. Dan ternyata dalam dua ayat berikutnya itu menjadi juga tambahan dua sifat tabiat dari setiap kita. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesulitan, apabila dia menghadapi penderitaan, keluh kesahnya luar biasa. Nah, ayat berikutnya, wa idza massahul khairu manua. Dan apabila dia mendapatkan kenikmatan, apabila dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia mendapatkan anugerah, kemudian dia menjadi kikir, menjadi bakhil, menjadi pelit. Rekan-rekan, bapak-bapak semuanya yang saya hormati, oleh Wahbah Zuhaili di Tafsir Al-Munir ini disebut dengan 3 sifat dasar yang ada pada diri setiap orang. Yang pertama, halunga. Ini diartikan dengan orang yang cepat resah, utamanya ketika dia mendapatkan kesulitan. Orang yang cepat sedih
gampang sedih. Dan lagi dia orang yang rakus dan tidak bisa menjaga emosi. Alias apa? Ya, gampang emosi, tidak sabaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sifat yang pertama, halunga. Kemudian yang kedua, jazunga. Orang yang cepat resah, putus asa, dan putus harapan. Ini oleh Wahbah Zuhaili diartikan dengan orang yang ketika dia sedih, ketika dia menderita sampai kemudian memalingkan dia dari tugas-tugasnya, lupa dengan kewajibannya. Nah, yang ketiga, manua. Wa idza massahul khairu manua, ketika dia mendapatkan kelapangan itu menjadi bakhil, menjadi pelit, menjadi kikir. Mungkin menarik persambungan atau hubungan antara orang yang suka mengeluh, gampang mengeluh, ya, dengan orang yang bakhil. Ini ternyata punya persambungan yang bisa saling mempengaruhi. Sebagai contoh misalnya, jadi orang yang bakhil, orang yang pelit, itu kan orang yang akunya, egonya besar sekali. Jadi ketika dia memiliki sesuatu, yang ada dalam pikirnya adalah, ya untukku, ya untuk saya. Dalam pikirannya sama sekali tidak ada orang lain. Nah, karena itu, ketika dia ada di tengah teman-temannya, di tengah orang lain, itu akan merasa terancam, merasa tidak tentram, merasa gelisah. Karena apa? Khawatir. Gitu ya. Khawatir, nanti punyaku diambil oleh dia. Nanti saya nggak kebagian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena itu, Bapak-bapak dan teman-teman semuanya, ini barangkali penting untuk mengingatkan kita bersama, 3 sifat dasar yang ada pada diri setiap orang. Nah, hanya persoalannya, sampai hari ini misalnya kita renungkan pada diri kita masing-masing. Ya, sejauh mana sifat ini itu menjadi bagian dari perilaku kebiasaan. Nah, karena itu Allah memberikan perkecualian. Kepada siapa itu? Ayat berikutnya. Illal musallina alladzina hum ala sholatihim daimun. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan mereka orang-orang yang mengerjakan sholatnya itu dengan baik. Daimun, terus menerus. Ya, melaksanakan sholat dengan tertib. Tidak hanya asal misalnya. Ingat sholat. Kalau nggak ingat, tidak sholat. Ya. Nah, baik. Bapak-bapak dan teman-teman semuanya, masih ada beberapa ciri-ciri dari perkecualian orang yang 3 punya sifat ini, tetapi pada kesempatan ini barangkali kita ambil satu saja, yaitu orang yang menunaikan sholat. Dan dia melaksanakan sholatnya itu dengan tertib semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di ayat berikutnya, ayat 35, itu Allah memberikan jaminan dari orang yang menjadi perkecualian 3 sifat ini, yaitu dengan ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itu orang-orang yang sabar, orang-orang yang teguh pendirian, orang-orang yang tidak mudah gelisah, orang-orang yang dermawan, itu akan dimuliakan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan teman-teman semuanya, tentu kita sangat berharap sekali, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang perkecualian dari 3 sifat yang oleh Allah disebutkan sebagai sifat orang yang tidak akan mendapatkan kemuliaan di surga Allah, yaitu orang yang mudah mengeluh, gampang resah, gampang gelisah, pelit,
bakhil, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, kemudahan bagi kita semuanya untuk menjadi hambanya yang terbaik. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.